Halo semua, selamat datang di Hartono Media. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran, di mana dalam pembahasannya akan dibahas mengenai asal-usul 1 kg, 1 meter, dan 1 detik. Penasaran kan? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang bermanfaat dari channel ini. Ketika belajar fisika, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari yang namanya kegiatan mengukur. Misalnya, mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lain, mengukur suhu tubuh, dan misalnya mengukur waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kita sudah melakukan kegiatan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kita sudah melakukan kegiatan pengukuran. Pernahkah kalian melihat tukang kayu yang sedang mengukur kayu untuk bahan mebelnya? Jika kita perhatikan, saat tukang kayu tersebut mengukur kayu yang akan digunakan untuk bahan mebelnya, ia membandingkan antara panjang kayu yang akan diukur dengan panjang meteran kayunya, di mana kita ketahui bahwa meteran kayu tersebut sudah diketahui panjangnya. Kemudian, panjang kayu akan disesuaikan dengan skala atau nilai pada meteran kayu tersebut. Misalnya, salah satu ujung kayu itu sejajar dengan angka 2 meter pada meteran kayu tersebut. Maka didapat bahwa panjang kayu tersebut adalah 2 meter. Contoh lain, pernahkah kalian menghitung lama perjalanan kalian dari suatu tempat ke tempat lain? Misalnya, dari rumah ke mall. Untuk menghitung lama perjalanan ini, tentunya sebelum berangkat, kalian melihat jam tangan kalian. Misalnya, jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Artinya, kalian berangkat jam 5.00. Setelah sampai di mall, kalian pasti melihat jam kalian lagi. Misalnya, jarum panjang sekarang menunjuk angka 6 dan jarum pendek itu antara angka 5 dan 6. Artinya, kalian sampai di mall itu jam 5.30 menit dan kalian sudah menempuh perjalanan selama 30 menit. Sadar atau tidak, kalian sudah membandingkan lamanya perjalanan kalian dari rumah sampai mall dengan lamanya pergerakan jarum panjang jam dari angka 12 ke angka 6. Di mana kalian sudah tahu bahwa pergerakan jarum panjang dari angka 12 ke angka 6 itu adalah selama 30 menit. Nah, dari dua contoh tersebut bisa kita pahami bahwa pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Misalnya, tadi sesuatu yang pertama itu adalah lama perjalanan dari rumah menuju mall. Dan sesuatu yang lain yang sudah ditetapkan terlebih dahulu adalah lama pergerakan jarum panjang jam dari angka 12 ke angka 6. Kenapa sudah ditetapkan? Karena kita sudah tahu bahwa dari angka 12 ke angka 6 itu waktunya adalah 30 menit. Dan kita bandingkan antara dua sesuatu ini. Nah, karena tadi lama perjalanan dari rumah ke mall sama dengan lama pergerakan jarum panjang jam dari 12 ke 6, maka lama perjalanan dari rumah ke mall itu adalah 30 menit. Kemudian, hasil dari suatu pengukuran itu berupa angka yang diikuti dengan satuan. Misalnya, kembali yang tadi, lama perjalanan dari rumah ke mall itu adalah 30 menit. 30 itu adalah angkanya dan menit itu adalah satuan dari alat ukurnya. Oke, selanjutnya, apakah segala sesuatu di alam ini bisa diukur? Jawabannya tentu tidak. Di alam ini ada sesuatu yang bisa diukur, ada sesuatu yang tidak bisa diukur. Contohnya, cinta. Bisakah Anda mengukur seberapa besar cinta dia kepada diri Anda? Tidak bisa dan tidak pasti, bukan? Karena sampai saat ini belum ada alat yang bisa untuk mengukur hal tersebut. Tapi tenang saja, di fisika itu kita tidak akan membahas cinta karena di fisika yang dibahas hanya sesuatu yang bisa diukur saja. Dan dalam istilah fisika, sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dalam angka dan memiliki satuan itu disebut sebagai besaran. Sekali lagi, sesuatu yang bisa diukur, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan itu namanya adalah besaran. Berdasarkan proses penetapannya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan.
Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan pada Konferensi Internasional Ahli Fisika waktu itu diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Dan ditetapkan ada 7 besaran pokok, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kemudian arus listrik, kemudian suhu, massa, dan panjang. Untuk lebih jelasnya mengenai nama besaran, kemudian satuan sistem internasional, dimensi dan alat ukur, silahkan lihat tabel berikut ini. Apakah kalian mengetahui bahwa pada konferensi inilah pertama kali dicetuskan 1 kg, 1 meter, dan 1 detik? 1 kg itu adalah massa sebuah logam berbahan platinum iridium yang saat ini logam tersebut disimpan dan dijaga secara ketat di Museum International Bureau of Weight and Measures di Prancis. Kemudian 1 meter itu sebenarnya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya setelah bergerak selama 1/299.792.458 detik. Sedangkan 1 detik itu adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah atom logam cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dibentuk oleh beberapa besaran pokok. Nah, besaran turunan ini bisa kita tandai dengan melihat satuannya saja. Contoh besaran turunan adalah kecepatan. Kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Nah, apa besaran pokok pembentuk dari besaran turunan itu? Kita tinggal lihat satuannya. Satuan dari kecepatan adalah meter yang merupakan satuan dari panjang dan sekon yang merupakan satuan dari waktu. Maka kecepatan bisa dikatakan bahwa besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Contoh kedua adalah percepatan. Percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Meter itu adalah satuan dari panjang, sekon kuadrat artinya sekon kali sekon adalah satuan dari 2 besaran waktu. Jadi percepatan itu dibentuk oleh besaran panjang dan 2 besaran waktu. Oleh karena itu, besaran turunan disebut sebagai besaran yang dibentuk oleh beberapa besaran pokok.